Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wikian Putra. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil dari pengumpulan tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Dan di sini saya memilih topik yaitu kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Saya izin share screen. Saya akan bahas kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Yang pertama kita bahas yaitu kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 pada triwulan 1 itu mencapai 5,61%. Di sini menunjukkan kinerja yang positif, didukung oleh tiga pilar utama yaitu konsumsi rumah tangga yang meningkat, investasi yang bertumbuh, belanja pemerintah yang ekspansif. Pertumbuhan ekonomi 5,61% pada triwulan 1 ini menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin utama pertumbuhan, disusul oleh investasi dan belanja pemerintah. Tren ini menciptakan fondasi bagi penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, meskipun tantangan pemerataan pembangunan masih perlu diperhatikan. Kemudian kondisi kemiskinan di Indonesia, kondisi kemiskinan di Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia bulan September tahun 2025 itu se- sebanyak 8,25%, turun dari 8,47% sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sedangkan jumlah penduduk miskin sendiri di Indonesia sebanyak 23,36 juta jiwa. Tren perubahannya menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sekitar 0,22%. Namun demikian, kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi dibandingkan perkotaan. Tantangan utama adalah mempercepat penurunan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Kondisi pengangguran di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 itu mencapai 4,68%, setara dengan 4,24 juta orang yang menganggur di Indonesia. Walaupun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan secara agregat, fenomena skill match ini menjadi tantangan struktural yang semakin mendesak. Lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi seringkali tidak memiliki potensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, terutama di sektor teknologi dan digital. Transformasi digital yang semakin cepat memperlebar kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan keterampilan yang dibutuhkan, menyebabkan pengangguran frisional dan struktural di kalangan generasi muda. Kemudian yang kita bahas yaitu teori ekonomi dan era digital. Hubungan dengan teori ekonomi yaitu teori pertumbuhan ekonomi itu meliputi teknologi, investasi, dan kualitas SDM menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan ketiga faktor ini berkontribusi langsung terhadap output nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Teori pengangguran struktural. Perubahan teknologi dapat menyebabkan pengangguran ketika keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Fenomena ini dikenal sebagai skill mismatch. Kedua teori ini saling berkaitan dalam konteks Indonesia tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi 5,61% didorong oleh transformasi digital, namun transformasi yang sama juga menciptakan disrupsi pasar kerja. Ketika sektor-sektor baru berbasis digital tumbuh pesat, sektor tradisional mengalami penurunan permintaan tenaga kerja, menciptakan jeda transisi yang memerlukan reskilling dan upskilling massal. Peluang pada era digital untuk membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, eh, kita ambil contoh yang pertama yaitu e-commerce dan UMKM digital, yang kedua pekerjaan berbasis teknologi, dan yang ketiga akses pasar dan informasi. Dampak positif terhadap ekonomi. Ketiga pilar peluang di digital ini secara kolektif dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas. Pemerataan akses digital menjadi kunci agar manfaat ini dirasakan secara inklusif. Tantangan di era digital yaitu yang pertama, kesenjangan akses internet. Daerah terpencil dan pedalaman masih terbatas infrastruktur digital, menciptakan digital divide antar wilayah. Yang kedua, rendahnya literasi digital. Banyak masyarakat belum memiliki keterampilan menggunakan teknologi secara produktif dan aman. Yang ketiga, otomatisasi dan AI. Teknologi otomatisasi menggantikan pekerjaan rutin, terutama di sektor manufaktur dan layanan. Yang keempat, kesenjangan keterampilan atau yang biasa disebut skill mismatch. Output pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan industri digital, menciptakan pengangguran struktural. Keempat tantangan ini saling terkait dan memerlukan intervensi sistemik dari pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan. Tanpa penanganan yang komprehensif, kesenjangan digital dan ekonomi akan semakin melebar. Solusi dan rekomendasi yang pertama meningkatkan pelatihan dan pendidikan digital. Yang kedua memperluas akses internet. Yang ketiga memperkuat UMKM berbasis digital. Yang keempat mendukung startup dan teknologi. Dan yang terakhir perlindungan sosial pekerja digital. Kesimpulannya, yaitu Indonesia pada tahun 2026 mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik sebesar 5,61%, disertai penurunan kemiskinan 8,25% dan pengangguran 4,68%. Namun, transformasi digital menuntut peningkatan kualitas SDM agar peluang digital dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan keterampilan digital dan pemerataan akses teknologi menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di masa depan. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.